Yuk kita belajar dari ayat-ayat alam. Cahaya putih dari sinar matahari, kalau dikasih prisma kaca, akan terurai menjadi cahaya warna-warni. Kalau dibalik, kalau cahaya warna-warni itu dipertemukan kembali, maka akan terbentuk cahaya putih sebagai titik temu dari semua cahaya warna-warni itu. Itu artinya, kalau semua yang beraneka ragam, semua yang warna-warni cara berpikir dan keyakinan dipertemukan pada titik common sense, common interest, common concern. Nah, ini kita bicara tentang kehidupan manusia. Kita mengambil analogi cahaya tadi dan kita arahkan dia kepada kehidupan kita. Kalau semua yang beraneka ragam, semua yang warna-warni, cara berpikirnya, cara keyakinannya dipertemukan pada titik common sense, common interest, common concern demi memenuhi perintah Tuhan Yang Maha Esa, yaitu bahwa perbedaan diciptakan untuk bertemu dan bersinergi. Maka pada proses tarik-menariknya, yaitu tarik-menariknya common sense, common interest, common concern daripada pihak-pihak yang warna-warni tadi, kita akan menemukan titik pijakan bersama. Titik pijakan bersama yang mengandung kebenaran universal, yang bernilai super luhur dan juga menjadi alat untuk mengesahkan Tuhan bagi kita semuanya. Kita akan bertemu dengan apa? Dengan kasih sayang sejati yang tidak lain. Kasih sayang sejati ini tidak lain dan tidak bukan adalah nilai, prinsip, idealisme hingga norma kemerdekaan. Norma kemerdekaan yang buat bangsa Indonesia sudah menjadi kasih karunia Tuhan Yang Maha Kuasa berupa proklamasi 17 Agustus 1945 seperti mutiara yang bercahaya terang benderang, penuh cahaya bagaikan matahari buat kita, yang memberikan kepada kita spirit berupa satu, semangat berjuang mati-matian penuh dengan idealisme. Dua, semangat persatuan yang tidak mengecualikan suatu golongan dan lapisan. Tiga, semangat membangun negara. Itu kata Bung Karno. Dan semua itu, semangat-semangat tersebut, sudah tertuang menjadi Pancasila, dasar negara kita, yang berisikan semangat persaudaraan yang berjiwakan semangat proklamasi itu untuk menyusun negara kesatuan Republik Indonesia dengan kedaulatan rakyatnya untuk menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, terdiri atas ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan ada di dalam keridhoannya. Nah, begitulah kalau kita berbineka tunggal ika yang dilandasi oleh saling hormat menghormati kemerdekaan, berperi kemanusiaan, memperlakukan manusia manapun sebagai manusia, berperi keadilan, memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memandang perbedaan, saling toleransi, menjunjung tinggi perdamaian. Kita akan menemukan pijakan bersama itu tadi yang dapat diterima secara universal oleh semua karena semua menjadi seimbang, berkeadilan sosial, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang merasa terancam, aman damai buat semuanya, yang mana itu dapat mewujudkan keadilan sosial. Kan keadilan sosial buat semua, kesejahteraan sosial, damai sejahtera buat semua, sebagai bukti keuniversalannya dan menjadi alat buat kita semua untuk mengesahkan Tuhan semesta alam. Itulah bukti kebenaran dan keridhaan Tuhan pada pola seperti itu, dengan cara seperti itu. Dalam hal ini adalah pada Pancasila. Itulah makna dari Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa.
bangsa Indonesia hidup di dalam cahaya dan menjadi kaum cahaya. Kita yakin inilah yang menjadi cita-cita dan arah daripada nubuat para nabi. Khususnya di kepemimpinan fase 1 Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada yang bukan nabi, tetapi para nabi dan syuhada cemburu terhadap mereka. Ada sahabat yang bertanya, siapakah mereka wahai Rasul? Semoga kami bisa turut mencintai mereka. Rasulullah pun menjawab, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, tanpa ada hubungan keluarga dan nasab di antara mereka. Wajah-wajah mereka bagaikan cahaya di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka tidak takut di saat manusia takut, dan mereka tidak sedih di saat manusia sedih. Kemudian Rasul pun membacakan suatu ayat, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Yunus ayat 62.